rahangnya lebih berkurang. Jadi dagunya kelihatan lebih panjang. Oke. Nah, sekarang kontur udah. Terus aku sekarang mau masuk ke makeup untuk mata, ya. Iya, lebih berdimensi, bener banget. Nah, tadi juga aku kasih shading di daerah sekitar dahi ya, supaya dahinya jadi kelihatan lebih sempit ya, di daerah sini. Jadi bentuk wajahnya itu jadi mendekati diamond. Jadi wajah yang round itu kita bisa aplikasikan shading supaya bentuk wajahnya jadi seperti diamond. Bentuk diamond itu adalah bentuk wajah yang kata orang itu paling ideal ya. Jadi bentuk wajahnya itu agak lancip ke bagian bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang lebih lebar daerah pipi agak dimasukin sedikit supaya kelihatan lebih lancip di daerah dagunya seperti itu ya. Kita akan pakai yang namanya Tree Brow Color ya. Nah, Tree Brow Color itu adalah produk alis yang bentuknya itu seperti eyeshadow ya. Jadi bukan pensil. Nah, tapi kalau misalkan kita aplikasikan itu tuh gampang banget Kak Ade. Gitu. Ya, betul. Bisa juga dipakai untuk eyeshadow ya kan? Betul, bisa dipakai juga buat eyeshadow dan dia itu memang bentuknya seperti eyeshadow sebenarnya ya, tetapi warnanya benar-benar warna untuk alis. Nah, kedepannya memang nanti tren alis itu akan seperti ini, seperti dusty ya kalau aku bilang ya. Jadi tidak terlalu berbentuk seperti pensil alis gitu loh. Kalau kita lihat artis-artis Korea, di sini ada yang suka Korea pasti ya, K-pop gitu, K-pop girl biasanya mereka bikin alisnya itu kok kayak natural banget, ya nggak sih? Nah, mereka itu nggak pakai pensil alis yang seperti kita yang ngeblok dari ujung sampai ujung gitu. Nah, dia itu pakainya yang seperti ini, yang seperti makeup store punya Tree Brow Color untuk alis ya. Jadi alisnya itu bentuknya akan natural banget gitu, seperti nggak digambar dengan pensil. Jadi hanya bayangan aja. Nah, kalau yang sekarang kamu pakai ini warna yang mana? Yang tengah atau yang agak orange atau yang mana? Ini aku pakai yang brunette ya, Tree Brow yang brunette. Nah, aku pakainya yang kanan dan yang kiri aku mix ini Kak, yang dari yang brunette. Ya, jadi yang powder yang kanan dan yang kiri. Ya. Jadi warna alisnya yang bagus itu memang tidak hitam banget, tidak coklat banget. Jadi abu-abu agak kecoklatan atau coklat agak keabu-abuan. Warnanya kira-kira seperti itu ya. Jadi warna yang natural. Tuh, ini juga warnanya makanya bisa dibilang pas ya. Iya. Menghasilkan warna yang perfect lah. Untuk mengaplikasikan alis nih, sebenarnya itu ada yang pernah bilang dari belakang dulu ke depan, atau dari tengah dulu ke depan, atau justru dari depan. Nah, kalau saya tadi menggambar alisnya itu benar-benar membentuk dari bagian bawah ya. Saya tariknya itu dari hampir dari depan ya, 2/3 dari depan. Saya tariknya ke belakang untuk membentuk, baru kemudian kita isi bagian atasnya. Seperti itu. Nah, lihat ini, gampang banget cara bikinnya. Ya kan? Nah, saya hanya menggunakan kuas seperti ini, menggunakan Tree Brow Color, nggak usah macem-macem, langsung jadi, ya kan? Coba kalau kita pakai pensil pasti lebih, iya, natural banget. Dan warnanya sama teksturnya. Yang penting itu teksturnya. Biasanya kalau kita melihat orang menggunakan pensil alis, itu mungkin bentuknya bagus, tapi begitu kita lihat dari dekat teksturnya itu kelihatan banget, wah ini kayak krayon gitu ya, terlalu tebel gitu, terlalu intens warnanya. Padahal alis itu bagusnya kayak ini, kayak agak bergradasi gitu. Jadi teksturnya emang halus karena kan sebenarnya alis itu adalah rambut ya, gitu. Oke. Nah, sekarang saya bikin untuk alis sebelah satunya lagi. Mungkin ada yang bertanya-tanya,
Ini alisnya tadi hanya dirapikan, kita lihat ya before-nya seperti ini, ya kan? Nah, ini yang tadi sudah kita aplikasikan alis. Mungkin kelihatan teman-teman? Oke, nah cara gambarnya nih aku suruh si Nisa mendekat banget ke kamera. Oke, jadi aku tuh gambarnya biasanya dari bagian sini, ya. Aku tarik ke belakang, tipis-tipis aja, lurus seperti ini. Kemudian nanti tinggal kita isi, karena dia itu teksturnya masih bisa di blending ke adik seperti ini. Nah, gampang banget. Jadi nggak ngeblok ya, jadi ketika kamu ketemu hasil yang natural tuh benar-benar akan kesampaian gitu. Iya. Kadang yang aku pernah juga cobain kayak yang bentuknya creepy, tapi dia tuh teksturnya tuh kayak ketika aku pakai dia susah di blending, dia malah susah aku aplikasi dia ya. Iya, benar. Nah, sekarang Ada yang punya pengalaman sama dengan saya ya kan. nah ini tinggal di siapa yang mau bertanya? Sylvia ya. Oh, Kak Sylvia Octaviani. Silahkan. Hai. Oh, tidak mau di kalau untuk alis yang tidak mau dicukur. Nah, sebenarnya gampang banget kalau alisnya tidak mau dicukur ya. Aku biasanya pertama akan sisir alisnya terlebih dahulu menggunakan sikat alis seperti ini ya. Kemudian aku bentuk bisa menggunakan mat atau apa namanya? Semacam gel untuk alis seperti itu ya. Untuk makeup store ada nih seperti ini produknya ya. Ini dia. Ini seperti maskara untuk alis ya. Jadi ini produknya memang untuk alis khusus. Jadi aku sisir terlebih dahulu, kemudian aku bentuk. Nah, kemudian aku akan menggunakan Tribro Color ini untuk mengisi bagian-bagian yang kosong dan untuk menyempurnakan bentuknya. Jadi gitu. Nah, untuk bagian bawahnya ini nanti kita bisa tutupin dengan menggunakan concealer gitu. Oke, Sylvia. Gampang banget sebenarnya. Jadi pertama kita rapikan dulu alisnya, karena kan tadi kamu bilang nggak mau dibentuk. Jadi rapikan dulu bentuk alisnya menggunakan si maskara alis ini ya. Brow Set Fix namanya. Brow Set Fix dari Makeup Store ya. Jadi ini memang untuk mengeset alis kita. Jadi supaya alisnya itu bulunya itu ngikutin bentuk yang kita mau. Kemudian kita tinggal isi nanti dengan Tribro Color untuk di bagian-bagian tertentu yang mungkin rambutnya itu agak kosong seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, next nih. Kayaknya alis sudah selesai ya kalau Ya, ini alis sudah. Nah, sekarang aku mau masuk ke eyeshadow ya. Oke. Nah, bentar ya. Untuk eyeshadow penting ya untuk pemakaian eyeshadow. ya, di sini tadi untuk alisnya kan sudah kita aplikasikan ya. Nah, aku akan rapikan sedikit bagian bawahnya supaya Ini lebih biasanya yang bikin frustasi nih kalau kadang kita bikin alis ya kan. Jadi hampir semua wanita bikin alis kanan sudah perfect, terus ketika bikin yang kiri, nah loh dia jadi nggak sama. Ada yang kegedean, ada yang kekecilan ya kan. ya. Nah ini mungkin jadi salah satu trik supaya teman-teman nggak stres lagi ya ketika gambar alis ya kan. Ya, jadi kita rapikan dengan menggunakan foundation atau concealer ya, seperti ini. Sekaligus juga untuk sebagai eye base ya. Nah, seperti ini kira-kira Kak Ade. Jadi sebenarnya alis itu kalau aku selalu menggambarkan dia itu seperti kakak adik, bukan saudara kembar yang mirip banget kanan kiri. Karena kalau kita lihat sebenarnya alis kita itu arah tumbuhnya itu pasti beda ya. Pasti yang satunya itu lebih tebal atau satunya lebih tipis gitu. Tetapi kita bisa bikin semirip mungkin atau seproporsional mungkin gitu. Ditambah lagi nanti kita ketika berekspresi biasanya alis itu akan kelihatan sebelah lebih tinggi, sebelah lebih rendah seperti itu. Tetapi kita harus bikin
sebisa mungkin sama ya kanan kiri, kira-kira seperti itu. Nah, sama kayak yang kaos tadi yang tadi di alis itu diibaratkan sama aja, bukan saudara kembar. Saudara kembar aja pasti ada bedanya ya kalau sekalian. ya, Selama ini alis juga gitu. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya. Ada kan ada yang aduh ini gimana ini nggak sama, nggak apa-apa. Paling tidak mendekati sama ya. betul. Koreksi pakai foundation. Kita juga punya yang namanya number all mix ya. Ya, nah, oke. Nah, sekarang sebelum memakai eyeshadow, kita pakai base eyeshadow di sini. Saya pakainya yang high tech lighter Telus warnanya ya, supaya lebih tahan. Terus warnanya juga waterproof dan warnanya jadi intens. Nanti ketika kita mengaplikasikan eyeshadow, warnanya lebih intens. Kita lihat ya. Media high tech lighter ini memang membuat warna eyeshadow lebih nempel dan lebih keluar. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak sih pakai eyeshadow tapi warnanya itu nggak menyatu dengan kulit kita ya, atau tidak tahan lama. Jadi bagian eyeshadownya itu gampang banget nanti tiba-tiba jadi luntur gitu. Nah, itu kan karena tidak menggunakan ini dia eye base makeup. Nah, di sini kebetulan kalau dari makeup store namanya high tech lighter ya. Itu memang khusus untuk dipakai sebelum eyeshadow. Nanti warna eyeshadownya lebih nempel, lebih bagus, terus lebih tahan lama. Dan warna eyeshadow apapun yang kita pakai itu akan keluar dengan sempurna. Gitu. Nah ini pun high tech lighter pun ketika kamu pakai sendiri belum dikasih eyeshadow itu juga warnanya udah keren ya. Iya, warnanya sudah keren banget. Highlightnya. Apalagi yang warna telus ini akan warnanya itu warna yang natural ya kan. Selain itu nanti bisa pakai untuk base eyeshadow, teman-teman bisa juga gunakan untuk eyeshadow. Jadi langsung cuma pakai highlighter aja udah cukup. Dan juga bisa digunakan untuk highlighter. Nih keren Nah, kan dari ya fungsinya juga sebagai highlighter. Merem saya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, sekarang saya akan masuk ke eyeshadow dong. Di sini saya ada micro shadow palette limited edition, palette eyeshadow ya. Seperti ini. Namanya Moon Shadow. Ya. Nah, ini kira-kira teman-teman bisa lihat. benar-benar limited banget teman-teman. Ini limited, ada 12 warna dan warna-warna ini adalah warna-warna yang kepake banget untuk makeup sehari-hari, untuk makeup pesta juga bisa, tergantung kita mau mix warnanya seperti apa ya teman-teman. Jadi ini Moon Shadow ini adalah Moon Shadow palette ini sebenarnya adalah rangkaian dari 4 eyeshadow ya. Jadi eyeshadownya makeup store itu sebenarnya isinya 3 ini. Nah, tapi kalau Moon Shadow ini isinya 4 dari satu-satu eyeshadow ini, eyeshadow palette yang kecil-kecil gitu. Dan itu untuk teksturnya juga unik ya teman-teman, jadi kayak ada bentol-bentol gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman lihat itu kan sebenarnya ada secara visual itu ada 12 warna. Tapi kalau teman-teman suka mix and match warna eyeshadow, teman-teman bisa lebih dari 12 warna ya maksudnya. Soalnya untuk kayak tadi ada tulisan-tulisan kecil, yaitu bisa bikin warna yang berbeda lagi dari yang teman-teman bisa. Oke, sekarang untuk Lihat aja ya hasilnya. Oke, sekarang untuk Nisa mau pakai warna apa? Kira-kira hari ini kamu ada acara apa nih? Pas loh malam mingguan ya. Malam minggu tapi masih PSBB, gimana dong nih? Iya makanya nanti nggak apa-apa waktu video callan kan bisa nonton CC ya. Tetap cantik ya. Oke, aku ambil warna apa ya? Warna yang agak-agak sekarang lagi ngetren ya, agak orange gitu. Yang Nah, warna-warna super ya. ya, kita lihat di sini Kak Ade, ketika kita aplikasikan eyeshadownya itu langsung nempel ya, karena tadi sudah diaplikasikan high tech letter ya, warnanya langsung nempel dan warnanya langsung keluar dengan bagus ya. Dan kelebihan lain setelah ketika kita menggunakan high tech letter, karena dia langsung nempel jadi tidak ada yang namanya serbuk-serbuk berjatuhan gitu ya, mengurangi yang namanya smudging itu gitu. Oke. Nah yang paling penting ya hasilnya juga lebih water resistant ya. Jadi ketika ada beberapa tipe pelopak mata itu ketika dipakai untuk melek kolor itu lama-lama teksturnya hilang. Iya. Tapi kalau teman-teman nanti pakai highlighter ini dia nggak akan hilang-hilang ya kalau sekarang ya. Betul. Jadi lebih tahan lama
Terus malah lebih bagus Kak Ade, jadi lebih kayak ke blending kalau misalkan kita sudah sering berekspresi ya, membuka dan menutup mata, itu dia secara alami tuh seperti lagi ngeblending eyeshadownya, jadi semakin lama semakin bagus gitu. Oh, oke. Jadi teman-teman kayaknya kalau seandainya lihat aja mungkin nggak percaya, teman-teman harus emang benar-benar buktiin, ya kan? Harus coba banget eyeshadow highlighter dan eyeshadownya dari Makeup Pro ini. Iya, apalagi kan cahaya ini emang udah kelihatan ya, dia warnanya ada shimmer-shimmernya, jadi juga kayak pas banget sama tema kita hari ini, yaitu Radiant Glow ya. Iya. Nah, jadi warnanya juga kayak cantik banget, dia nggak beberapa norak ya warnanya, jadi ketika diaplikasiin itu tuh bener-bener hasilnya itu soft banget. Iya. Juga sebenarnya di palet itu ada warna hijau nih Kak Oscar. Biasanya tuh waktu ada cobain ke customer ada nggak mau iya warna hijaunya. Warna hijau kenapa kamu mau coba hijau, ada warna hijau, tapi ketika diaplikasiin pasti mereka semua tuh bilang kayak oh ternyata hijaunya itu hijaunya kayak Bagus. gitu ya. Iya, hijaunya kayak hijau mahal ya jadinya. Betul banget, ini bukan hijau yang norak gitu ya. Iya, semua karena tadi ketika kita mengaplikasikan high-tech letter, memang jadinya itu warnanya itu ngeblendnya dengan bagus gitu. Cantik. Dan kayaknya 12 warna yang ada di palet itu tuh kayak emang udah lengkap lah. Teman-teman mau pakai baju warna apa aja itu pasti udah langsung ada di palet ini. Iya, kita bisa mix Dan match and banget. match, bener. Betul banget. Nah, Ini lihat ya, ini juga bisa untuk highlight yang biasanya dipakai antara alis dan juga kelopak mata ya. iya. Kalau itu lengkap. Blendingnya juga gampang banget. Jadi ada yang biasanya itu masih lama di blending, dia itu masih hilang. Kalau ini nah aja dia malah soft langsung aja. Dan gampang banget menyatu ya. Oke, coba. Nah, bagus banget kan? Kalau ada yang mau tanya masih boleh ya. Tanya. Oke, di sini aku akan langsung gambar untuk eyeliner bawah matanya sekalian ya. Jadi kalau misalkan saya dapat mata yang seperti itu seneng banget karena bidangnya itu luas gitu. Kita mau kasih warna apa, begitu kita buka mata, warna eyeshadownya itu masih akan kelihatan gitu. Beda kalau misalkan matanya lipetannya itu masuk atau sipit ya. Itu begitu kita kasih eyeshadow sepertinya kelihatan, tapi begitu kita buka mata malah hilang warnanya. Nah sebenarnya matanya Sylvie ini oke. Dan kelebihannya lagi adalah semua warna sebenarnya kamu bisa, asal kamu berani explore ya. Pakai warna ungu bagus, pakai warna hijau bagus, pakai warna orange, semuanya bagus sebenarnya. Tapi kamu harus blending dengan bagus supaya hasilnya juga nggak norak seperti yang tadi Kak Ade bilang gitu. Jadi warnanya kelihatan elegan. Nah itu. Terus jangan lupa juga pakai high-tech lighter dari Makeup Store untuk eye base-nya. Jadi warnanya itu akan keredam dan menyatu banget dengan kulit gitu, dengan kulit matanya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Seperti itu Kak Sylvie. Ya Kak, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke, gimana Kak Sylvie? Nah, ini juga ada pertanyaan yang lainnya nih, ada dari Kak Moni dan Kak Dik. Kita mulai dari Kak Moni aja kali ya. Silakan Iya. Kak Moni bisa di unmute. Jadi langsung bertanya aja. iya. Tadi aku lihat Kak Oscar itu waktu misalnya pakai foundation nih, foundation pakai brush, terus habis itu highlighter pakai spon. Itu kalau ada makeup artist yang lain kan ada yang pakai apa ya, misalnya di eyeshadow dia pakai spon juga. Itu kira-kira Kak Oscar ada preferensi atau alasan apa gitu nggak? Kenapa pakai spon atau pakai brush? Oh, sebenarnya aku pakai spon itu hanya untuk bedak tadi ya, Fon, untuk bedak yang padat. Selebihnya aku lebih suka pakai sama beauty blender itu untuk blender untuk memblending foundation.
Ya, jadi aku pakai beauty blender itu untuk memblending foundation, dan bedak padat aku pakai spons yang bulat ini tadi. Selebihnya aku memang lebih suka pakai kuas atau brush, karena kebetulan satu set brushnya dari Makeup Store ini juga bagus, bagus banget ya. Dari pemilihan bulunya juga bagus. Terus udah gitu kayak ini nih, aku punya triangle brush yang kayak gini dari Makeup Store juga. Itu tuh enak banget ketika kita pakai untuk mengaplikasikan eyeshadow, untuk sudut-sudut mata seperti itu tuh semuanya bagus. Jadi kalau aku saranin nggak semuanya bisa pakai brush atau bisa pakai spons ya. Tapi ada beberapa produk yang memang lebih bagus kalau kita aplikasikan pakai spons atau beauty blender. Itu seperti tadi yang aku bilang, foundation itu pakai beauty blender. Terus untuk bedak padat kita aplikasikan pakai spons yang bulat gepeng itu. Selebihnya pakai brush aja karena lebih enak gitu. Bedak tabur pakai brush. Foundation juga kalau misalkan pertama ya, untuk meratakan aja itu pakai brush dulu nggak apa-apa, kemudian kita blending pakai beauty blender gitu Fon. Saya mengaplikasikan eyeliner itu menggunakan eyeshadow yang Moon Palette tadi ya dari Makeup Store. Karena kenapa? Ini untuk yang Radiant Look ini memang pengen looknya tuh kayak artis-artis Korea gitu loh. Jadi untuk daerah bawah matanya itu memang tidak digambar menggunakan pensil ya, yang pure pensil gitu eyelinernya, tapi menggunakan gradasi dari eyeshadow ya gitu. Nah, oke. Kalau untuk mata yang memang agak sipit ya, atau lipetannya di dalam ya, Din, kalau kamu buka mata biasanya kan pasti kelopak matamu itu jadi kayak garisnya eyeliner kan. Nah, biasanya itu saya akan menggambar eyeliner hitam terlebih dahulu ya untuk membentuk mata. Itu tuh satu kelopak mata kamu untuk mata sipit itu tuh jadi tempatnya eyeliner gitu ya. Nah, terus untuk warna eyeshadow sendiri saya akan naikkan lebih tinggi dari kelopak mata yang sebenarnya gitu. Jadi supaya ketika kamu membuka mata itu masih kelihatan warna eyeshadownya gitu. Sebenarnya kalau untuk warna apa aja sih bisa aja masuk gitu ya. Tetapi itu tadi lebih kepada pemilihan atau penggunaan eyeliner. Jadi eyelinernya itu harus benar-benar over atau melebihi dari hanya sebuah garis. Kalau perlu malah satu kelopak mata untuk mata sipit itu untuk eyeliner aja. Gak apa-apa sebenarnya. Karena apa? Nanti akan tertutup dan terbantu dengan penggunaan bulu mata palsu. Jadi kalau misalkan untuk mata yang kecil atau sipit, sebisa mungkin kita gunakan bantuan dari bulu mata palsu. Terus penggunaan eyeliner itu juga harus lebih. Kalau misalkan mata yang besar mungkin eyelinernya 2 layer atau 3 layer. Kalau untuk yang mata sipit biasanya harus lebih naik lagi supaya lebih kelihatan gitu. Terus pemilihan pengaplikasian eyeshadow juga harus lebih melebihi. Patokannya gini, sebenarnya caranya paling gampang adalah ketika kamu mengaplikasikan eyeshadow, kamu kan memejamkan mata ya. Nah, kamu kan akan terasa ketika kita menekan kelopak mata ini, bagian mata yang masih terasa bola matanya itu yang kamu aplikasikan eyeshadow. Nah, otomatis ketika kamu buka warnanya masih ada. Kalau kamu hanya mengaplikasikannya di sekitar kelopak mata, biasanya karena kalau matanya kecil atau sipit itu begitu kita buka hilang dia warnanya, karena kan kelopaknya masuk karena matanya kecil. Jadi harus over memang mengaplikasikan eyeshadownya itu melebihi dari kelopak mata yang sebenarnya. Kira-kira gitu, Lin. Ngerti nggak? Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Kita lanjut lagi nih sama Kak Oscar ya kan, untuk melengkapi tampilan makeup dan skill tadi. Ya, oke. Ya, 90% hampir selesai. Ya, nah kemudian untuk eyeliner atasnya di sini saya menggunakan yang eyeliner pensil warna hitam dari Makeup Store ya. Karena tampilannya radiance makanya saya menggunakan pensil ya. Jadi nanti hasilnya itu masih natural gitu, tidak terlalu bergaris banget, hanya tegas aja
gitu. Jadi itu mengikuti kelopak ya, tidak perlu dilebihkan atau Iya. gimana? Kalau untuk tampilan radiance memang tidak dilebihkan, jadi mengikuti kelopak aja, natural ya hasilnya nanti. Karena saya menginginkan itu natural mungkin gitu.